Hai Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Travel Update Selasa 15 Februari 2022 bersama saya Ratu Sejati. Sejumlah rekomendasi destinasi wisata di berbagai kota di Indonesia serta tips liburan ini sudah Ratu siapkan khusus untuk Anda hari ini Tribuners. Disampaikan secara langsung bersama reporter kami dari beberapa daerah di Indonesia. Inilah Live Travel Update selengkapnya. Baik, untuk yang pertama, Tribuners yang hobi nongkrong dan saat ini sedang berada di Lampung, bisa mampir ke Lamban Akas. Lokasi ini merupakan tempat nongkrong baru Tribuners. Lokasinya berada di Palang Besi, Kemiling, Bandar Lampung. Suasananya lebih santai ketimbang kafe-kafe pada umumnya. Ditambah lagi, Anda juga bisa melihat bangunan rumah kayu di sekitarnya. Selengkapnya, sudah ada Agustina Suryati di sana. Selamat sore, Agustina. Halo, selamat sore, Agustina. Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Agustina, boleh disampaikan sebenarnya apa sih arti dari Lamban Akas ini? Kemudian saya juga penasaran tadi disebutkan kafe ini berbeda gitu ya dibandingkan dengan kafe-kafe lain. Boleh disampaikan seperti apa konsepnya? Iya, kafe Lamban Akas ini Lamban berarti kalau dalam bahasa Lampung itu berarti rumah, sedangkan Akas itu kayu. Jadi rumah kayu artinya, karena di sini memang konsepnya itu rumah ya, jadi bisa nongkrong seperti berada di rumah sendiri, di lingkungan rumah sendiri. Tapi di situ rumahnya itu berupa bangunan rumah kayu, itu rumah panggung, rumah tradisional adat Lampung ya, seperti itu Ratu. Mhm. Kemudian untuk menu yang ada di sana, boleh disampaikan ada apa saja dan menu signature-nya ya atau yang paling spesial? Oke, untuk menu di Lamban Akas ini memang basicnya lebih mengarah ke kopi ya, karena memang di sini diperuntukkan untuk nongkrong dan ngopi santai, karena di sini lebih signature-nya ada di kopi ya. Lebih tepatnya itu ada kopi susu di situ. Dan selain kopi susu itu ada beberapa menu lain tuh, ada yang mojito, lalu juga ada red velvet dan rasa-rasa lainnya. Lalu ada juga camilan-camilannya juga untuk menemani minuman yang tersedia di sana. Itu camilannya itu bisa ada berupa kentang goreng, roti bakar, burger, dan ramen, dan lain-lain ya. Lalu juga ada tempe mendoan, indomie, cireng, dan lain-lain. Dan untuk kopinya juga itu ada banyak jenisnya. Jadi ada espresso, cappuccino, kopi susu vanilla, hazelnut, lalu ada kopi susu karamel, dan lain-lain. Dan harganya juga itu cukup terjangkau. Itu mulai dari harga Rp8.000 sampai paling mahal itu 8 paling harganya mulai dari Rp8.000 sampai paling mahal itu Rp18.000 gitu Ratu. Mhm. Kemudian untuk jam operasionalnya mungkin juga boleh diinformasikan mengingat sekarang juga PPKM diberlakukan lagi. Kemudian untuk rutenya nih jika ingin ke Lamban Akas boleh disampaikan Agustina. Iya, untuk jam bukanya sendiri itu Lamban Akas dibuka dari siang hari, itu sekira pukul 11 siang ya. Lalu sampai malam, malamnya itu dikarenakan sedang pandemi, jadi tidak terlalu malam tuh hanya sampai jam 9 malam. Lalu untuk rute menuju ke sana itu karena Lamban Akas ini alamat tepatnya ada di Jalan Raden Imba Kusuma nomor 99, Palang Besi, Sumberrejo, Kemiling, Kota Bandar Lampung ya. Jadi jika ditempuh dari Terminal Kemiling, itu rute tempuhnya itu cukup dekat, yakni sekira 2 sampai 3 kilometer atau 5 menit waktu tempuhnya ya. Jadi apabila dari Terminal Kemiling sendiri itu petunjuk arahnya bisa mengambil arah barat di Jalan Imam Bonjol, lalu tepat di bawah jembatan layang itu calon pengunjung bisa belok ke kanan di Jalan Ciditiro, lalu berjalan lurus kira 1 kilometer, lalu belok sedikit ke kiri menuju Jalan Raden Imba Kusuma, lalu terus saja ikuti jalan, dan setelah 1 kilometer kemudian Lamban Akas akan terlihat di sisi kiri jalan. Begitu Ratu.
Baik, terima kasih Agustina atas rekomendasi tempat nongkrongnya ya yang ada di Bandar Lampung. Lamban Akas Tribuners bisa menjadi satu pilihan. Terima kasih Agustina. Kemudian Tribuners glamping atau glamour camping di akhir pekan nanti sepertinya seru banget ya. Masih di Lampung, Tribuners Anda yang ingin merasakan glamour camping ini bisa menuju ke Lampung Selatan, tepatnya ke Pantai Keduarna. Lokasinya ada di Kecamatan Kalianda. Ada banyak sekali pilihan untuk bisa melangsungkan glamping di Pantai Keduarna. Bisa dengan membawa tenda sendiri atau menyewa di pengelola pantai. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan saat glamping di pantai ini? Langsung saja kita ngobrol dengan Domi. Selamat sore, Domi. Halo, selamat sore rekan Ratu. Baik, Domi, bisa diceritakan seperti apa suasana glamping atau berkemah di Pantai Keduarna ini? Dan boleh juga disebutkan ada aktivitas apa saja sih yang bisa dilakukan saat kita glamping? Silahkan, Domi. Ya, jika pengunjung atau wisatawan berglamping atau berwisata kemah bersama keluarga, saudara, atau rekan di Pantai Keduarna, suasana yang disajikan di pantai tersebut yaitu pemandangan sunset dan sunrise ketika sore hari dan pagi hari, ketika cuaca sedang bagus begitu. Lalu juga pasir pantai yang lembut, deruk ombak yang sejuk menambah suasana sunrise dan sunset tersebut. Lalu pengunjung juga dapat mengamati atau memandang indahnya Gunung Raja Basa dari pantai tersebut begitu. Lalu untuk fasilitas yang didapatkan di Pantai Keduarna tersebut yaitu ada alas seperti tikar gitu untuk pengunjung bisa menikmati pemandangan dari luar tenda. Lalu ada alat pemanggang barbecue yang disewakan secara gratis oleh pengelola Pantai Keduarna. Lalu juga lampu-lampu taman yang dapat menghiasi saat suasana malam hari begitu, rekan Ratu. Kemudian untuk spot-spot yang ada di pantai, boleh disebutkan tempat-tempat yang paling cocok begitu untuk dijadikan lokasi glamping ini sebaiknya di mana, Domi? Baik, di Pantai Keduarna tersebut, selain berwisata glamping atau berkemah, mereka juga menyediakan seperti macam tower gitu untuk pengunjung dapat mengabadikan fotonya bersama keluarga, saudara maupun rekan dan pasangannya. Lalu terdapat banyak sekali gazebo di sana, lalu musola yang cukup luas sehingga pengunjung dapat tetap beribadah walau sedang berwisata di tempat tersebut. Lalu juga ada tempat menikmati kopi begitu di situ. Lalu juga banyak sekali spot-spot foto seperti bentuk love bertuliskan Keduarna yang dapat dijadikan pengunjung untuk berfoto di tempat tersebut. Lalu untuk tiket masuk di Pantai Keduarna tersebut, pengunjung dikenakan biaya Rp30.000 jika ingin berglamping atau berkemah di tempat tersebut. Lalu pengunjung juga bisa menyewa tenda di pantai tersebut dengan harga sewa Rp60.000 dengan kapasitas tenda 4 orang berukuran 2x2 meter. Nah, lalu untuk luas area bercamping atau glamping di pantai tersebut panjangnya kira-kira 200 sampai 300 meter. Lalu untuk lebar sendiri 50 sampai 100 meter. Begitu. Jadi area bercamping itu dapat menampung 50 sampai 100 tenda. Namun di pantai tersebut saat ini memiliki sekitar 50 unit tenda. Begitu, Ratu. Kemudian untuk rute dan juga aksesnya seperti apa untuk menuju ke Pantai Keduarna ini? Oke, baik. Pantai Keduarna ini tempatnya cukup strategis. Ya, ini dapat menempuh waktu sekitar 5 sampai 10 menit dari pusat kota Kalianda, tugu kota Kalianda. Lalu dari exit tol Kalianda, pengunjung atau wisatawan hanya menempuh jarak sekitar 10 sampai 15 menit untuk mencapai ke tempat tersebut. Begitu, rekan-rekan. Kemudian Domi, terakhir mungkin boleh dibagikan tips begitu kepada Tribuners yang ingin melakukan glamping ke Pantai Keduarna, Domi? Ya, baik.
untuk pengunjung atau wisatawan yang ingin bergandeng atau berkemah di pantai tersebut, mereka menyediakan alat untuk pengunjung bisa barbeque di situ. Mereka juga menyediakan menu ataupun lauk yang dapat dipesan oleh pengunjung ke mereka. Jadi mereka bisa prepare atau berkemas dulu sebelum atau restorasi pas pengunjung datang ke lokasi tersebut. Jadi pengunjung tidak perlu capek-capek membawa makanan ataupun tenda tadi. Jadi tenda bisa disediakan di sana. Jadi menghemat ataupun juga menambah efisiensi dari pengunjung tersebut. Itu Ratu. Baik, terima kasih Domi dan Tribuners. Untuk Anda yang ingin melakukan glamping di Pantai Keduarna, ini Ratu ingatkan ya untuk membawa mungkin selimut atau pakaian tebal begitu ya, karena lokasinya yang outdoor, jadi pasti anginnya akan lebih kencang dari tempat-tempat yang lain. Kemudian Tribuners, tadi Domi juga sempat melakukan wawancara dengan pengelola Pantai Keduarna, ada Sendi Arta. Berikut liputannya untuk Anda. Adanya gambling di sini nih dari kapan, Bang? Kalau glamping di sini kira-kira sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Iya. Jadi kita mulai waktu itu memang awalnya belum ada lampu-lampu seperti ini, dulu masih gelap, tapi tetap penjagaan kita 24 jam untuk area pantai di sini, terutama untuk glamping. Jadi malam walaupun dulu gelap, tetap ada penjagaan. Nah, sekarang ini sudah terang seperti ini, dan banyak gazebo-gazebo seperti ini, apalagi penjagaan tetap diperketat kayak gitu. Nah, awalnya kita punya ide untuk membuat glamping di sini nih seperti apa sih, Bang? Ide untuk glamping sebenarnya dari permintaan pengunjung itu sendiri. Dulu awalnya banyak masukan-masukan ke kita. Mas, ini sangat potensial sekali untuk camping, untuk glamping kayak gitu. Kenapa nggak dibikin glamping? Gitu. Bermula dari itu kita coba. Awalnya kita belum punya tenda, jadi pengunjung bawa tenda sendiri, dan akhirnya sekarang kita sudah punya tenda banyak. Jadi kalau pengunjung yang dari jauh berat-berat, males berat bawa tenda, kita sudah siapkan di sini untuk glamping. Tendanya sudah ada kayak gitu. Nah, Bang, boleh sambil jelasin juga sih, Bang. Kita ada berapa tenda, Bang, saat ini, Bang? Kalau di sini, kalau ini yang terpasang sampel aja. Semuanya tenda kita ada sekitar 50-an. Ada 50-an. Kemudian selain tenda, kita juga punya fasilitas untuk pengunjung yang camping di sini, yaitu ini alas duduk. Ya. Ada alas duduk. Kemudian ada bakaran barbecue kalau yang mau bakar-bakaran. Jadi nggak usah repot-repot bawa dari rumah. Ya. Kita bisa panggangan di sini, bisa manggang di sini, bisa pakai alat ini gratis. Kayak gitu. Selain itu kalau camping di sini nggak gelap, jadi kita banyak lampu-lampu di sini. Kemudian juga arealnya insya Allah ya lapang dalam artian nggak banyak rerumputan. Untuk Anda pecinta durian, Tribuners ini wajib merapat dulu ya. Kawasan X Boulevard Mall Manado ini berubah menjadi sentra kios yang menjajakan buah durian. Buah musiman ini hampir tak pernah absen di kawasan ini, Tribuners. Lokasinya berada di Jalan Pierre Tendean atau Boulevard, Kelurahan Sario Tumpaan, Kota Manado. Durian yang dijual jenisnya berbagai macam dan harganya juga variatif, Tribuners. Sudah ada Rio Nur dari Tribun Manado di sana. Selamat sore, Rio. Ya, selamat sore Ratu. Baik Rio, boleh disampaikan sebenarnya apa sih yang spesial dari kawasan tempat menikmati buah durian ini, Rio? Ya, jadi kawasan ini tidak hanya untuk membeli durian kemudian membawanya pulang, tapi memang disiapkan tempat untuk menikmati buah durian ini di tempat. Di sini tempatnya ini buka ramai, biasanya dari sore sampai malam hari, bahkan sampai tengah malam masih ramai pengunjung. Salah satu keunikannya juga kalau sore hari bisa menikmati durian di tepi pantai Teluk Manado sambil menikmati sunset yang ada di pemandangan Teluk Manado. Kemudian tempat ini juga sangat representatif karena lokasinya berada di X Boulevard Mall yang kini sudah tidak beroperasi, kemudian difungsikan untuk menjadi kawasan untuk menjual buah durian. Demikian.
Kemudian Rio, buah durian yang ada di kawasan ini berasal dari mana saja? Boleh disebutkan mungkin? Ya, durian yang ada di kawasan ini yang dijual di kios-kios kebanyakan merupakan durian lokal. Ada beberapa daerah di Sulawesi Utara juga memiliki perkebunan durian yang cukup luas. Di antaranya ada di Minahasa dan di Minahasa Utara. Misalnya di Minahasa itu ada di wilayah Kakas, ada juga di wilayah Kiawa, sedangkan Minahasa Utara itu terkenal menyuplai durian itu dari Desa Batu, Likupang, Minahasa Utara. Demikian, Pak. Kemudian mengingat ini kan memang sentra buah durian begitu ya Rio. Apakah mungkin ada buah lain yang ditawarkan di kawasan ini Rio? Ya, memang ada selain durian ada juga pedagang yang menggunakan mobil bak terbuka menjual buah-buah lainnya, buah-buah musiman lainnya. Ya, misalnya ada langsat, ada jeruk, dan buah-buah lainnya yang tinggal dipilih saja oleh pengunjung yang datang. Demikian. Baik, terima kasih Rio atas rekomendasi kulinernya ya. Tribuners, untuk Anda yang pecinta durian, boleh mampir ke Jalan Pierre Tendean atau Boulevard di Kelurahan Sario Tumpaan, Kota Manado. Ini bisa dibilang surga pecinta durian ya. Terima kasih Rio dan Tribuners. Nanti kita akan kembali lagi tentunya dengan sejumlah rekomendasi lokasi wisata lainnya di beberapa kota di Indonesia. Tetap bersama kami di Live Travel Update. Gitu ya, tukang kok. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gemip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Koper Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gemip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Koper Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Terima kasih Tribuners, Anda masih di live travel update bersama saya Ratu Jati. Berikutnya Tribuners berlibur bersama keluarga ke wahana permainan air di akhir pekan. Ini memang menjadi pilihan banyak orang ya. Untuk Anda yang berada di Jakarta Barat bisa mengunjungi Taman Katlea di Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat. Nggak perlu mengeluarkan uang banyak untuk bisa bermain air dan membuat anak-anak senang di lokasi ini Tribuners. Selain karena harganya yang cukup affordable, ada banyak sekali wahana yang bisa dicoba. Satu di antaranya adalah wahana air mancur. Seperti apa serunya, langsung saja sudah ada Desi di sana. Selamat sore, Desi. Ya, selamat sore Ratu. Baik Desi, boleh disebutkan ada wahana apa saja di Taman Katlea ini? Ya, di Taman Katlea di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, terdapat sejumlah wahana, misalnya saja seperti tempat alat fitness, kemudian juga ada pohon-pohon, ada danau, kemudian juga ada pasir-pasir buat anak-anak bermain pasir, lalu juga yang paling menjadi favorit ialah tempat air mancur. Di situ ada sekitar 14 air mancur yang terdapat di Taman Katlea di Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat. Baik, kemudian untuk bisa masuk ke Taman Katlea ini apakah memang harus membayar sejumlah uang begitu sebagai tiket masuk atau seperti apa, Desi? Taman Katlea sendiri merupakan salah satu taman yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, di mana taman tersebut dipastikan gratis untuk publik. Ketika publik masuk ke taman tersebut tidak ada dipungut biaya sama sekali, namun ketika keluar memang ada tarif parkir seperti itu. Misalnya
Motor tuh dihargai 5.000 per parkirnya. Namun untuk wisata itu dibebaskan, mau bermain apapun di sana gratis, seperti itu. Ratu. Baik, berarti saya perjelas ya, berarti tidak ada biaya tambahan untuk bisa menikmati wahana-wahana yang ada di Taman Katlea, begitu ya Desi? Iya Ratu. Kemudian Desi, untuk air mancur, ini boleh disebutkan jam berapa saja airnya menyala, begitu? Ya, ini air mancur di Taman Katlea ada dua sisi. Satu sisinya itu ada 16 lubang air mancur. Di situ air mancurnya tidak menyala setiap saat, namun ada waktu-waktu tertentu. Misalnya kalau setiap hari Sabtu Minggu itu jam 7 sampai jam setengah 10, kemudian nanti mati kembali, lalu nyala lagi air mancurnya sekitar jam 12 hingga jam 2, kemudian mati kembali, lalu nyala lagi jam 16 sampai jam 17. Seperti itu. Baik, kemudian untuk pengunjung dari Taman Katlea sendiri, ini boleh disebutkan mungkin apakah memang hanya warga di sekitar Jakarta Barat saja atau sampai ke wisatawan dari luar kota, begitu, Desi? Ya. Terkait wisata air mancur yang bisa dipakai untuk mandi bareng anak-anak ini, informasinya hanya dari mulut ke mulut warga, jadi belum terlalu populer. Jadi walaupun ramai, namun masih hanya sekitar warga Palmerah, kemudian juga warga Jakarta yang tahu tentang adanya air mancur yang di taman yang bisa dimainin oleh anak-anak. Jadi wisata yang masih sekitaran warga Jakarta, namun lokasinya waktu hari Minggu itu cukup ramai dikunjungi oleh warga sekitar, seperti itu. Terakhir, Desi, mungkin bisa dibagikan tips untuk Tribuners begitu yang ingin berkunjung ke Taman Katlea? Karena situasi masih pandemi COVID-19, jadi warga yang berkunjung ke Taman Katlea harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi, kemudian juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, kemudian juga membawa bekal karena di sana tidak ada tempat orang berjualan, seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Desi atas rekomendasi lokasi wisatanya Tribuners. Taman Katlea yang ada di Palmerah, Jakarta Barat ini bisa Anda kunjungi ya, dan tarifnya gratis, jadi siapapun bisa masuk ke sana tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun begitu. Tadi Desi juga sempat melakukan wawancara dengan pengunjung dari Taman Katlea. Ada Suryani 42 tahun dan Nuril Lestari 23 tahun. Berikut liputannya untuk Anda. Kemana, Bu? Dari Setiakawan. Dari Setiakawan? Oh, dari Roxy. Ini sengaja kesini bawa anak-anak buat apa nih, Bu? Liburan doang. Liburan ya, Bu ya? Kenapa milih taman di sini, Bu? Kenapa milih liburan di sini? Karena murah. Murah ya, Bu ya? Nah, ini di sini biasanya main apa aja sih anak-anak, Bu? Main pasir, main air, terus main ayunan, banyak sih. Biasa setiap akhir pekan kesini atau gimana? Seminggu sekali. Oh, biasa emang udah rutin seminggu sekali ke Katlea ini ya, Bu ya? Iya. Biasanya sama tetangga atau gimana? Sama tetangga, sama ponakan. Nah, Bu, ini kan lagi kenaikan kasus COVID. Nah, kalau Ibu sendiri gimana nih? Ada kekhawatiran nggak main ke... Ada sih kekhawatiran, tapi ya kalau di rumah aja anak-anak jadi suntuk. Oh, jadi sumpek ya, Bu ya? Kali-kali dibawa liburan lah. Oke, siap. Dari jam berapa? Waspada aja. Yang penting waspada. 4M kita pakai, yang penting. Bu, ini apa sih, dari jam berapa udah ke taman ini, Bu? Saya dari jam 2. Oh, dari jam 2. Oh, sampai sekarang belum pulang juga? Nungguin air. Oh, nungguin air keluar. Oh, biasanya ini keluarnya berapa menit sekali, Bu? Keluar air mancur ini berapa menit sekali? 2 jam sekali. Oh, ini 2 jam sekali. Oh, terus ini ditunggu-tungguin, dicup-cupin gitu ya, Bu ya? Tadi sih setengah 7 sampai jam 10, jam 12 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 5. Jejak satu tangga, Bu, kenapa sih pilih liburan di Taman Katlea ini bareng-bareng? Nggak ada bayar, gratis. Dari warga mana nih, Bu? Palmerah. Oh, emang dekat ya, Palmerah ya? Ibu setiap liburan tetangga-tetangga di sini setiap akhir pekan ke sini atau gimana baru ini? Oh, baru tahu. Nah, itu tahu dari mana sih, Bu, yang di sini ada tempat? Itu di apa namanya, status. Oh, gitu. Instagramable gitu ya ininya ya. Nah, ini gimana, Bu? Menurut Ibu taman di sini sendiri pas pertama kali ke sini akhirnya hari ini? Suasananya gimana? Enak. Kalau ada air mancur, kurang ya permainannya. Oh, permainannya paling kurang. Air mancurnya.
meningkatnya angka COVID-19 di Indonesia, pemerintah Kota Palembang menerapkan PPKM level 3 Tribuners. Untuk itu jumlah pengunjung di destinasi wisata di Kota Palembang akan dibatasi, serta pemberlakuan protokol kesehatan ini juga semakin diperketat. Untuk menjaga perekonomian, Dinas Pariwisata Palembang ini memiliki beberapa strategi untuk mengatasinya. Dan selengkapnya sudah ada Abriansyah di sana. Selamat sore, Abri. Selamat sore, Ratu. Baik, Abri, boleh disampaikan bagaimana siasat dari Dinas Pariwisata dalam meningkatkan perekonomian UMKM, Abri? Jadi, Dinas Pariwisata Kota Palembang mengatakan bahwa untuk meningkatkan perekonomian kreatif, Dinas Pariwisata Palembang melakukan beberapa siasat, yaitu seperti melakukan pameran di tempat indoor, sehingga pameran makanan, pameran kreatif itu dapat dilaksanakan di tempat indoor karena dapat dipantau oleh Satgas COVID langsung menurut Pak Dinas Pariwisata. Kemudian apakah masih ada event yang berlangsung begitu dalam agenda pariwisata dalam waktu dekat ini? Abri? Event yang ada dua, ada ekonomi kreatif dan Wedding Expo, Ratu. Boleh disampaikan seperti apa dua event tersebut yang saat ini masih berlangsung, Abri? Dua event tersebut tetap melakukan protokol kesehatan karena event-event tersebut dilakukan di mall, sehingga Satgas COVID dapat langsung memantau dan membatasi pengunjung untuk melihat pameran, Ratu. Baik, kemudian untuk penerapan protokol kesehatan pada wisata outdoor dan indoor sendiri seperti apa penerapannya? Untuk wisata outdoor itu sempat kemarin juga itu ada festival Lambidaro. Festival Lambidaro terpaksa diberhentikan karena banyaknya warga yang tidak bisa dipantau lagi oleh Satgas COVID, sehingga pemerintah Kota Palembang memutuskan untuk mempercepat festival Lambidaro. Nah, sekarang berlangsung pameran di indoor dengan protokol kesehatan, dengan scan peduli lindungi dan memakai masker tentunya dan menjaga jarak, Ratu. Baik, terima kasih Abriansyah atas informasinya, dan Tribuners, tadi Abriansyah juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Sulaiman Amin. Berikut liputannya untuk Anda. Mau tanya Pak, pariwisata di masa pandemi ini siasatnya gimana di Kota Palembang sendiri Pak ya? Ya, jadi kita tahu 2 tahun terakhir kita mengalami pandemi COVID-19 yang sangat berat. Tentunya di 2022 ini kita berharap walaupun masih berlangsung, mungkin akan melandai. Di pariwisata kita tidak boleh menyerah. Tetap ya tempat-tempat wisata itu dibuka, tetapi sesuai dengan aturan yang ada. Laksanakan prokes yang ketat tentang jumlah pengunjungnya dan sebagainya. Pada saat pandemi ini juga kita dari Dinas Pariwisata sudah memprogramkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangkitkan ekonomi kreatif. Jadi UMKM ini selama ini 2 tahun ini mereka sangat kesulitan, tentunya dengan adanya kegiatan-kegiatan eventnya mungkin kita adakan di bersifat indoor lah. Jadi mudah dikontrol oleh Satgas. Nah, untuk kegiatan-kegiatan outdoor itu sementara kita batasi dulu. Dan kegiatan-kegiatan pameran-pameran, baik itu pameran kuliner, pameran kerajinan maupun pameran yang sifatnya UMKM. Oke. Untuk kan ini kan PPKM Pak ya, kita nggak tahu sampai kapan PPKM level 3 Pak. Nah, untuk program pariwisata sendiri ada perubahan atau enggak Pak? Ya, jadi memang kita rencananya tanggal 17 Februari ini akan meluncurkan kalender of Charm Event 2022. Di dalam kalender ini ada 40 event yang akan dilaksanakan di Kota Palembang, ada juga top 10-nya. Tinggal nanti kita menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini. Kita berharap ya pandemi melandai ataupun masih berlangsung pandemi, event ini akan kita laksanakan dengan tingkat kunjungan yang kita batasi. Oke, terima kasih Pak.
Kesenian bela diri Kuntau kini kembali hidup setelah lama ditinggal oleh peminatnya Tribuners. Upaya melestarikan kesenian leluhur ini ditandai dengan diresmikannya Perguruan Kuntau Itah Uluh Dayak Bakumpai atau IUDB di Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan peresmian ini dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat Dayak Bakumpai, camat, guru Kuntau, hingga komunitas IUDB yang berperan sebagai penggerak. Prosesi peresmiannya ini diisi dengan penyerahan sasarah, doa, serta atraksi pertunjukan bela diri Bakuntau oleh beberapa perwakilan. Untuk mengetahui lebih jauh soal kesenian ini, sudah ada M. Tabri dari Tribun Sumsel. Selamat sore, Tabri. Ya, sore, Ratu. Baik, Tabri, boleh dijelaskan sebenarnya kesenian Kuntau Bakumpai ini seperti apa? Silahkan, Tabri. Oke, dapat diinformasikan pada Tribuner bahwasanya beberapa waktu tahun terakhir ini kesenian bela diri Bakuntau sedang redup atau vakum dari kegiatannya di Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala. Melihat hal ini, dengan terbentuknya sebuah komunitas warga Dayak Bakumpai dengan nama Itah Uluh Dayak Bakumpai tadi, maka diupayakan kembali untuk menghidupkan kembali kesenian bela diri Kuntau. Sedikit mengenai Kuntau, Kuntau ini merupakan seni bela diri khas Kalimantan yang mana cukup digandrungi banyak masyarakat pada masa lalu. Namun seiring tergerus zaman, keberadaannya mulai sulit ditemui, hanya pada event-event tertentu saja. Seperti itu. Kemudian, Tabri, setelah dibentuk sebuah komunitas begitu, bagaimana dengan minat masyarakat terhadap bela diri ini? Iya, terkait dengan minat masyarakat mengenai bela diri Kuntau ini sendiri cukup tinggi. Saat dilakukan peresmian perguruan Kuntau IUDB itu sendiri, banyak dihadiri masyarakat, mulai dari anak-anak, kemudian remaja, dan juga orang tua. Karena memang kesenian ini bisa untuk semua kalangan umur. Selain untuk berolahraga, mereka juga bagian daripada melestarikan kebudayaan daerah itu tersebut. Seperti itu. Kemudian terakhir, Tabri, sebenarnya apa tujuan dari menghidupkan kembali olahraga tradisional Kuntau ini? Apakah ada tujuan lain begitu selain melestarikannya, Tabri? Iya, untuk tujuan awal memang untuk melestarikan kebudayaan yang dimiliki oleh leluhur mereka. Dayak Bakumpai sendiri merupakan satu ras yang ada di sepanjang das Sungai Barito. Jadi kesenian Kuntau ini diupayakan mereka untuk lestari kembali. Nah, berkenaan dengan peresmian perguruan Kuntau itu sendiri, sebelumnya mendapati kendala untuk tempat lokasi latihan dan juga sekretariat. Nah, dengan diadakannya peresmian ini, mendapat rekomendasi untuk kembali menggunakan salah satu balai kesenian kabupaten yang sudah tidak terpakai. Dibangun sekitar 20 tahun yang lalu dan sempat tidak berfungsi. Kemudian dengan dihidupkannya kembali kesenian Kuntau ini, sekaligus untuk menghidupkan balai kesenian itu sendiri. Tujuan lainnya adalah ya itu tadi. Baik, terima kasih Tabri atas informasinya ya. Dan tadi Tabri juga sempat melakukan wawancara dengan anggota perguruan Kuntau IUDB bernama Hairani. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi yang dulu hilang mau kami tonjolkan lagi, ya seperti contohnya Kuntau tadi. Jadi Kuntau itu di Uluh Dayak Bakumpai itu emang olahraga tradisional. Ya. Olahraga tradisional itu dalam bentuk ya kurang lebih seperti silat lah. Cuma gerak-geriknya itu yang membedakan. Nah, jadi Kuntau itu kami buka dan untuk kami lestarikan lagi. Niatnya apa? Pertama itu mengenalkan kepada generasi-generasi anak-anak atau yang orang sudah dulu lupa kembali ingat lagi. Jadi itu alhamdulillah kemarin sudah resmi olahraga Kuntau tadi dan kami buka pendaftaran untuk latihan. Gurunya pun siap. Gurunya itu kan kemarin emang beliau itu sempat vakum. Iya. Sudah puluh tahun sudah tidak menggunakan olahraga tradisional tadi. Akhirnya kami panggil lagi beliau.
Jadi ada 3 guru kemarin tuh, guru dari Kelurahan Lepasan 1 Kecamatan Bakumpai, yang satunya dari Kelurahan Ulu Benteng, yang satunya dari Marabahan. Baik Tribuners, itu tadi sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan akhir pekan atau nanti ya di liburan mendatang. Kemudian Tribuners, Ratu kembali mengingatkan karena masih berada di tengah pandemi, tetap harus wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Jati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.